jantung aku berdebar-debar. Bahkan di saat kami sudah memutuskan untuk menatap matanya Kak Jeff, tetap membuat aku salah tingkah. Berarti waktu kamu pegang-pegang tangan lagi mastiin itu benar atau enggak? Kamu cium aja. Kita sweet. Sweet? Sweet nanti yang menang kebuatan sisters ya. Oke. Ya, Rob. Ya. Ini Bapak mau cari Pak Papa? Bagas sekarang statusnya menjadi buronan polisi. Ini keterlaluan. Dia jahat. Kakekku seperti ini karena dia. Pak Bagas sengaja menjual mobilnya nih guys kepada orang yang mau membeli mobilnya seharga 100 juta. Nah karena kemarin malam itu Pak Bagas sudah mendapatkan DP sebesar 25 juta dan juga motor. Nah kemudian dia mengambil sisanya kepada orang yang mau membeli mobilnya nih guys. Nah ketika bapak itu sedang mengambil uangnya, nah tiba-tiba nih guys, tanpa Pak Bagas itu tahu bahwa dia itu dikepung oleh para polisi. Nah Pak Bagas tidak bisa berkutik apa-apa dan dia juga bingung kenapa para polisi bisa tahu di mana keberadaannya Pak Bagas saat ini. Dia bingung nih guys apa yang harus dia lakukan. Nah karena dia tidak mau ketangkap polisi nih guys, dan dia melihat di situ ada peluang di mana ada anak kecil. Nah anak kecil itu sengaja disandra olehnya supaya tidak dipenjara dan dibawa polisi nih guys. Makanya dia berusaha berbagai cara agar dia itu selamat dan tidak dipenjara tentunya ya guys ya. Makanya dengan adanya anak kecil itu menyelamatkan dirinya untuk bisa melarikan diri dari polisi yang membawa tentunya alat-alat ya guys ya, seperti pistol. Nah walaupun di situ polisi menggunakan pistolnya nih guys untuk menakuti Pak Bagas, namun sayangnya Pak Bagas itu tidak takut sama sekali ya guys ya. Tentu karena adanya peluang anak kecil itu dibawa dia lari ini guys. Nah ketika dia membawa lari sampai selamat di pertengahan jalan, nah karena sudah agak sepi, anak kecil itu diturunkan baru guys ya, karena dia tidak punya pilihan selain melakukan hal itu semua nih guys. Nah sementara Jeffrey nih guys, setelah meminum obat, tentu saja efeknya adalah dia tidur. Namun itu akan melegakan Jeffrey agar tidak halusinasi lagi. Nah di situ Novia memandangi ya guys ya, memandangi Jeffrey tentunya. Dan dia juga tahu bahwa janin yang ada di kandungannya itu tidak mual-mual lagi nih guys. Mungkin karena dedek bayinya pengen ketemu papahnya, seperti itu nih guys. Makanya Novia mengelus-ngelus ya kan perutnya. Dia tahu bahwa memang ketika dia dekat dengan suaminya Jeff membuat dia tenang, tidak mual-mual seperti itu nih guys. Dan memang sebentar lagi dia akan bercerai dengan Jeff nih guys. Karena hal itulah memang dia hanya bisa memandangi suaminya untuk terakhir kalinya. Ya kan, kasihan banget Novia ini guys. Padahal masih mencintai Jeffrey, namun karena perasaan, karena kesalahpahaman dan juga Pak Arjuna yang membuat semuanya jadi masalah. Nah kemudian Novia ini juga memeriksa apakah memang tidurnya ini benar-benar pulas banget setelah minum obat. Nah kemudian setelah dicek memang dia memang tidur ya kan. Dan memang mungkin efeknya ini setelah minum obat seperti itu pasca waktu sama dia kayak di rumah sakit pada waktu itu nih guys. Setelah minum obat ternyata dia langsung tertidur dan dia bisa memandangi suaminya nih guys untuk terakhir kalinya. Memang hal tersebut sangat menyayat hati karena sebenarnya Novia ini masih menginginkan Jeff. Namun karena rumah tangganya yang selalu bermasalah karena Pak Arjuna membuat dia salah paham terus dan akhirnya membuat Novia ini memutuskan untuk bercerai ya, demi kebaikan dia seperti itu. Nah karena dia melihat bahwa di situ Jeff ini lagi tertidur, akhirnya dia memutuskan untuk mempersiapkan makan siang nih guys. Maka dari itu dia harus masak seperti itu nih guys. Karena nanti pas Jeffrey bangun mau dimasakin sesuatu dan tentunya juga pastinya sudah lapar kan Kak Jeff ini. Nah karena itu makanya dia memang berinisiatif mau masak nih guys. Nah sementara itu ada Kinara, dimana Kinara itu memang masuk rumah sakit. Dokter sengaja memeriksa keadaan Kinara di mana Kinara ini tidak baik-baik saja. Kinara mengalami dehidrasi nih guys, sehingga menyebabkan dia itu
sakit seperti itu deh, karena memang dia tidak makan dan minum menyebabkan dia dehidrasi. Maka dari itu dia harus dirawat nih guys. Nah, karena kondisinya sekarang tidak baik-baik saja, dokter harus segera menjalankan tugasnya untuk bisa menyelamatkan Kinara dengan memberikan infus ya guys ya kepada tangannya Kinara. Namun sayangnya Kinara tentu saja sangat takut ya guys ya. Nah, di situ ada Pak Arjuna, di mana Pak Arjuna selalu bilang bahwa dia adalah opanya Kinara seperti itu. Walaupun Pak Arjuna ini sudah tahu yang sebenarnya dia adalah cucunya, namun Kinara tidak mau bersama dengan opanya Brian, dikarenakan opanya Brian ini jahat seperti itu. Makanya lebih suka sama Mama Asid ketimbang dengan Pak Arjuna. Kalau bagaimanapun kan Pak Arjuna ini bukanlah orang yang baik gitu loh. Karena opanya Kinara itu ya memang dari papanya Mbak Miranti guys. Karena memang Pak Samsul ya, gak mungkin opanya Brian akan jadi opanya dia yang jahat seperti itu. Walaupun di situ memang Pak Arjuna mengatakan ya anggap saja opanya seperti itu. Namun tetap saja karena Kinara ini sudah kecewa dengan Pak Arjuna, membuat dia tidak menginginkan Pak Arjuna nih guys. Dan dia juga harus kesakitan nih guys. Nih guys seperti itu. Namun Mama Asid ini berusaha untuk ya mengingatkan Kinara ya, dan ngomong kepada Kinara baik-baik gini guys, karena memang wataknya Mama Asid yang sabar membuat Kinara ini mau guys, akhirnya mau diinfus seperti itu walaupun ketakutan. Nah di situ memang Pak Arjuna ini selalu menyalahkan Samsul ya, dimana Pak Samsul tidak bilang dari awal bahwa opanya Brian juga opanya Kinara, membuat dia marah seperti itu nih guys. Novia nih guys masih membayangkan dimana ketika dia dekat dengan Jeffrey sehingga dia tidak mual-mual nih guys. Sambil memasak nih guys, dia bilang bahwa tadi kan dia tidak mau apa-apa, dia lemes seperti itu. Nah setelah bertemu dengan Kak Jeff ternyata membuat keadaan Novia ini baik-baik ya, mungkin saja itu adalah keinginan dari bayinya ya guys ya, karena memang dia menyadari bahwa seorang janinnya atau bayinya itu di dalam kandungannya memang membutuhkan seorang sosok ayah nih guys. Nah ketika Jeff ini datang membuat Novia ini semangat lagi nih guys, dan bisa masak, melakukan kegiatan rutinitasnya lagi. Nah sementara Tami nih guys yang sudah pulang nih guys, dia sangat senang sekali ya guys ya, semua keluarganya sudah menunggu tentunya. Dan di situ memang walaupun keadaan Tami tidak baik-baik saja, namun tentunya dia akan senang banget ya guys ya, karena dia mendapatkan kejutan dari papa dan mamanya Hakim. Jadi keadaan rumahnya sudah ada kejutan seperti itu nih guys. Untuk menyambut kedatangan Tami, dan juga anaknya Saskia sudah siap bertemu lagi dengan mamanya. Setelah sekian lama Tami itu ada di rumah sakit tentunya ya guys ya. Dan tentunya mendengar kabar bahwa Tami sudah membaik, tentu saja keluarganya cukup senang, apalagi Saskia anaknya tentunya. Nah di situ nih guys, Tami juga mendapatkan hadiah dari Mama Indri tentunya ya guys ya. Dan tidak hanya memberikan kejutan supaya dia senang aja rumahnya ini sudah enak, dimasakkan sesuatu, namun ternyata Mama Indri juga memberikan suatu tongkat, di mana tongkat itu bisa ia gunakan untuk jalan. Jadi seneng deh, Tami itu memang seneng banget guys dengan hadiahnya yang diberikan oleh papa dan mamanya Hakim, membuat dia senang dan pastinya akan sangat berguna sekali nih guys, bisa ia pakai untuk latihan jalan-jalan seperti itu nih guys. Nah di situ Mama Indri juga merasa dia nggak kerepotan membelikan ya barang-barang seperti itu, karena kan ada manfaatnya, dan dia senang karena sudah menganggap Tami seperti putrinya sendiri. Nah sementara Brian nih guys, tanpa ia sadari bahwa dia akan dibawa ke negara Singapura, maka dari itu dia sengaja harus mendatangi ke kantor imigran untuk mengurus paspor nih guys. Maka dari itu dia harus mempersiapkan itu semua nih guys. Kasihan banget Brian nih guys, karena ulahnya omanya sendiri, maka dia harus diberangkatkan ke Singapura untuk sekolah di sana agar dia tidak bisa bertemu dengan keluarga Wardana nih guys. Nah sementara Kak Jeff nih guys, Kak Jeff itu setelah tidur dia baru bangun, dan kemudian dia baru tersadar bahwa dia telah tertidur lama sekali seperti itu nih guys. Nah sesampainya dia bangun,
Di depan dia ada Novia nih guys. Dan kemudian karena di situ ada Novia, dia tanya sudah jam berapa ini begitu loh. Dengan keadaan yang dia masih kayak merem like seperti itu karena memang baru bangun kan, posisi dia yang mungkin masih mengantuk. Sehingga dia tanya sudah jam berapa ini seperti itu, dan kemudian Novia menjawab bahwa sudah menunjukkan pukul 12 siang. Nah, setelah mendengar kabar dan tahu bahwa sekarang itu pukul 12 siang, membuat Jeff ini khawatir. Aduh, bagaimana dengan Mama Astrid nih, kan mau ketemuan dengan Mama Astrid di villanya jam 8 harusnya. Nah, karena sudah pukulnya siang, kemudian nih guys, dia berusaha untuk menelpon ya kan, memastikan ya kan. Takutnya nanti Mama Astrid kan sudah berada di sana kan, di villanya seperti itu. Makanya dia berusaha untuk cross check nih guys, untuk telepon dari pihak rumah juga nih guys, apakah sudah berangkat atau belum seperti itu. Nah, karena memang di situ posisinya sudah jam 12 ya kan, dan Jeffrey pun juga memang tidak bisa menghubungi mereka dikarenakan memang lowbat seperti itu kan baterainya. Maka dari itu dia tidak bisa menghubungi mamanya. Dan di situ Novia hanya bisa memberikan kabar, lebih baik ya dia mau makan saja seperti itu kan. Di situ Kak Jeff juga lapar dan dia pengen makan, maka Novia memang sudah memasakkan makanan kepada Jeffrey, makanya sudah lebih baik makan siang dulu aja, nanti setelah makan siang baru pergi ke tempatnya, villanya Mama Astrid seperti itu nih guys. Nah, pas waktu makan, di situ bisa dilihat banget nih guys, keadaan Jeff yang sudah sangat membaik setelah minum obat yang diberikan dokter Sofia yang ada di tangannya Novia. Dan dia refresh banget, dan tentunya juga masakannya Novia yang sangat enak sekali membuat dia benar-benar makannya banyak sekali ini guys. Dan di situ makannya benar-benar lahap sekali, dan Novia memandangi Kak Jeff makannya pelan-pelan seperti itu katanya. Namun menurut Jeffrey bahwa iya, karena dia sudah lama tidak mencicipi masakannya Novia seperti itu, setelah sekian lama seperti itu. Dan di situ Novia bisa merasakan bahwa Kak Jeff memang sangat bersemangat sekali nih guys, bahkan sampai dia harus ya tercetuk nih guys ketika makan, karena ya memang dia seakan-akan tergesa-gesa gitu. Makanya Novia memberikan air minum nih guys ya, supaya untuk melegakannya. Dan tentunya dia dengan penuh perhatian memberikan itu, dan juga keduanya saling berpandang satu sama lain yang menunjukkan masih mencintai satu sama lain nih guys. Novia tentu saja tidak mampu menatap wajahnya Kak Jeff karena dia merasakan debar-debar jantungnya, di mana dia itu memang masih mencintai Jeff. Padahal dia kan mau bercerai, namun rasa cintanya ini bertebar-tebar sehingga dia tidak mampu lagi menatap matanya Kak Jeff. Dan di situ Kak Jeff pun juga seneng banget ngelihat Novia setelah sekian lama dia tidak makan bareng dan tidak makan masakannya Novia nih guys, karena permasalahan seperti itu. Namun karena kejadian di saat dia mau itu, dan juga Novia tahu yang sebenarnya terkait Kak Jeff yang memiliki penyakit halusinasi, membuat Novia ini sedikit peka ya guys ya, dan mengizinkannya untuk masuk ya ke apartemennya, makan bareng seperti itu. Makanya Kak Jeff ini senang makannya lahap seperti itu nih guys, karena momen-momen seperti itu sudah ditunggu Kak Jeff sejak lama sekali. Tami sangat senang sekali nih guys mendapatkan hadiah dari Mama Indri dan juga papanya Hakim dari kedua orang tuanya tersebut, sehingga membuat dia excited untuk latihan jalan dengan menggunakan tongkat pemberiannya orang tuanya Hakim nih guys. Dan di situ tentu saja Mama Indri senang karena memberikan tongkat tersebut dan sangat bermanfaat sekali untuk ia bisa pakai seperti itu. Dan memang sebenarnya di situ juga excited banget ya guys ya si Tami ini. Si Tami ini senang banget. Jadi terus mama papanya Hakim juga senang melihat perkembangan Tami yang tidak segih lagi setelah kakinya diamputasi. Walaupun hal tersebut sangat susah bagi dirinya untuk bisa menerima, namun dengan segala dukungan orang tua, mertua, suami, dan anaknya Saskia membuat Tami merasa luar biasa nih di situ. Namun di satu sisi dia juga sedang menunggu kedatangannya Pak, ya kan,
papanya seperti itu loh guys. Nah tiba-tiba di situ ada orang yang mengetuk pintu. Nah kira-kira siapa ya? Apakah Pak Bagas? Nah kemudian di situ hakim sengaja menemui dan ternyata kurir. Nah kurir ini sengaja mengantarkan pesanan dari Pak Bagas nih guys, yaitu adalah kaki palsunya. Karena kaki palsunya sudah jadi. Karena sudah jadi akhirnya kan dikirim, namun yang bisa mengirim hanyalah kurir saja. Nah, hal tersebut cukup membuat heran dong hakim. Sebenarnya ada apa? Begitu loh guys. Ya kan, hakim ini bingung kenapa papanya Tami itu kok nggak datang. Kira-kira ada apa? Seperti itu loh guys. Dikiranya tadi mungkin Pak Bagas yang datang. Ternyata hanyalah kurir saja yang mengantarkan kaki palsunya, seperti itu nih guys. Dan hakim hanya menyampaikan itulah hadiah dari papanya kepada Tami. Dan Tami pun sebenarnya sangat senang sekali diberikan kaki palsu oleh pemberian papanya ya guys ya. Nah di situ dia sangat excited sekali. Namun di satu sisi dia juga merasakan bahwa dia pengen Pak Bagas sendirilah yang datang ke tempatnya melihat kaki palsu pemberian dia yang akan dia kenakan seperti itu. Karena dia pengen menunjukkan rasa bersyukur dan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh papanya tersebut nih guys. Maka dari itu memang dia sebenarnya maunya ada si Pak Bagas, sudah dia telepon, namun tidak tahu ya si Tami itu bahwa sekarang Pak Bagas menjadi buronan. Namun sayangnya di satu sisi yang lain, Ibu Asih juga, ibunya hakim juga agak sedikit kurang suka ya, karena kan takutnya tongkat pemberiannya tidak dipakai oleh Tami. Nah sementara itu nih guys, mengenai pandangan mata yang terjadi oleh Novia dan juga Kak Jeff membuat cinta mereka itu tumbuh. Dan di situ karena Kak Jeff benar merasa ini halu atau nyata, dia memegang pipinya Novia. Dan ketika Novia dipegang pipinya tersebut, otomatis dia malu. Kan dia sudah mau bercerai, kenapa kok pegang-pegang? Nah di situ Jeff sengaja mengatakan bahwa ini ilusi atau nyata. Takutnya ini semua itu nggak real seperti itu, kayak kejadian pada waktu itu. Dan kemudian Novia mengatakan bahwa iya memang ini kan real seperti itu. Bahkan Novia juga sempat menyinggung terkait Dr. Sofia yang pada waktu itu dekat dengan Jeff yang seperti itu, dimana Novia melihat sendiri kok Jeff itu berpegangan tangan dengan Dr. Sofia nih guys. Nah kemudian Jeff hanya menegaskan dia tidak apa-apa aja, hanya cuma sekedar waktu itu kan dia disengat lebah. Maka dari itu dia berusaha untuk dia membantu seperti itu. Nah Novia ini kaget loh, kenapa kok yang ngebantu itu gak Pak Cahyo atau yang lainnya, kan banyak orang di situ, kenapa harus Kak Jeff? Nah seperti itu Novia bilang seperti itu kepada Kak Jeff. Nah karena Kak Jeff ini memang ngerasa bahwa kan yang ada di dekatnya dia. Nah Novia cemburu dong otomatis. Nah kemudian Jeff malah mengatakan kepada Novia bahwa oh cemburu ya, seperti itu. Novia hanya diam saja nih guys, karena Novia tahu bahwa memang dia masih mencintai Kak Jeff seperti itu nih guys. Hubungan mereka berdua yang tidak baik-baik saja seperti itu, hanya tentang kesalahpahaman saja seperti itu. Namun sekarang Novia lebih bijak, Novia lebih tahu setelah kondisinya Jeff dan obat-obatan yang sempat ia lihat sendiri yang dikonsumsi oleh suaminya, yang mana memang kondisi suaminya tidak baik-baik saja, sehingga Novia tidak begitu terlalu cemburu seperti pada waktu itu ketika makan bareng bersama Dr. Sofia ya. Jadi sebenarnya memang Novia ini masih mencintai dan mengharapkan Kak Jeff seperti itu bersama dengan dirinya. Namun ketika dia mau bilang seperti itu, dia mau bilang cemburu dan lain-lain, dia kan nggak mau bilang seperti itu. Namun di situ Jeff hanya senang-senang saja karena menganggap bahwa istrinya sedang cemburu. Namun Novia hanya terdiam saja ketika membahas bahwa kedekatan Kak Jeff dan juga Dr. Sofia pada tempo lalu. Dan di situ memang Kak Jeff memandangi Novia. Nah Novia salah tingkah dong ya. Dan kemudian dia melihat jam sudah pukul berapa ya, udah siang. Maka dia harus bergegas dan menyiapkan semuanya, karena dia mau ketemuan di villanya Mama Astrid. Nah akhirnya dia segera membereskan semuanya nih guys. Nah
Bukannya ia malah membereskan semuanya, dia lupa nih guys bahwa barang-barangnya belum dibawa untuk dia bereskan setelah makan. Nah kemudian nih guys, di situ karena janjiannya ke Mama Asih sebelumnya kan harusnya pakai mobilnya Kak Jeff. Nah, Novia bertanya dong ya kepada Kak Jeff, dan mobilnya di mana tadi? Jeff mengatakan kepada Novia bahwa dia tidak bawa mobil karena kondisinya kemarin dia tidak bisa tidur, jadi nggak mungkin dia bawa mobil dengan kondisi yang belum tidur, makanya dia naik ojek seperti itu. Dan kemudian mobilnya Novia saja yang ia pakai. Nah kemudian Novia mau menyetir, namun sayangnya Kak Jeff aja yang menyetir seperti itu. Novia pun gak mau dong ya, takutnya nanti dia di jalan juga oleng seperti itu. Nah kemudian karena mereka berdua ini berdebat mengenai siapa yang mau menyetir, nah membuat Jeffrey ini berpikiran untuk bermain kertas kartu gunting nih guys. Ya, rock paper scissors, itulah yang ia mainkan bersama nih guys. Jadi memang harus memainkan rock paper scissors supaya membuat mereka itu senang. Dan di situ yang memenangkan memang Kak Jeff ya. Namun Novia pun juga senang nih guys. Setelah sekian lama tidak ngobrol dengan Jeff, maka dia bisa tertawa seperti itu. Dan tentu saja dengan penuh perhatian Jeff membukakan mobilnya, pintu mobilnya Novia ya guys ya. Nah, sementara dokter nih guys, ya, memang bilang kepada Pak Arjuna dan juga Mama Asih terkait kondisinya Kinara yang tidak baik-baik saja. Dan dia menyatakan kepada Mama Asih dan juga Pak Arjuna bahwasannya Kinara lebih baik menginap, ya. Harus menjalani rawat inap karena kondisi dehidrasinya cukup parah. Karena memang ia tidak makan sehingga membuat dia sakit, dan dokter lebih menyarankan untuk ditahan atau berada di rumah sakit saja. Namun Kinara tetap oleng nih guys. Dia menginginkan pergi menemui kedua orang tuanya, papanya, opanya, ya Tante Naima, Om Jonathan, seperti itu. Tetap ngerengek-ngerengek seperti itu. Nah Pak Arjuna ini yang tetap aja mengaku opanya bahwasanya Kinara tidak suka karena opanya itu hanyalah Opa Samsul dan mamanya Meranti seperti itu. Mereka lah orang tuanya sebenarnya. Karena kan opanya Brian itu kan, ya Pak Arjuna kan itu opanya Brian, bukan opanya Kinara. Seperti itu. Memang Kinara nggak mau guys bertemu dengan papanya Pak Arjuna itu nih guys. Dan di situ Pak ibunya atau suaminya dari Pak Arjuna, Mama Astrid ini berusaha untuk menenangkan ya. Karena kondisinya memang Kinara harus dirawat dalam beberapa hari, maka dia meyakinkan kepada Kinara untuk berhati-hati. Namun Kinara tetap tidak mau karena memang dia tidak suka melihat papanya, opanya, ya seperti itu. Nah sementara itu nih guys, Oma Nilam dan juga Brian nih guys, memang bersalip-salipan ya mobilnya antara mobil Brian dan mobilnya Novia itu nih guys. Nah sementara Nung dan teman-temannya itu sih guys, dan Umar ya guys, ini membahas tentang Susilo. Kenapa membahas Susilo? Karena Susilo pada waktu itu memberikan alat penyadap di tasnya Ibu Novia. Nah karena itulah mereka lagi pusing bahas tentang Pak Bagas. Dan kemudian Nung juga berpikir bahwasannya itu juga mungkin karena alat penyadap itu ya, makanya keluarganya Wardana itu sampai tahu seperti itu loh. Dan itu tuh salahnya Susilo kemudian. Dan Pak Umar ini juga mengabarkan bahwa Pak Bagas ini sekarang menjadi buronan. Namun sayangnya Susilo ini tidak tahu menahu terkait Pak Bagas saat ini karena dia sudah tidak mau lagi berurusan seperti itu. Nung memang sangat kesal sekali dengan Susilo karena mungkin ulahnya dia yang menyebabkan semua keluarganya Wardana itu berantakan. Mungkin karena adanya alat pelacak itu, adanya alat penyadap itu yang menyebabkan semuanya tahu kegiatannya, rumahnya, dan seperti apa saat ini kondisinya keluarganya Wardana gara-gara alat penyadap itu.
Nah, itu sangat berbahaya sekali. Umar menyatakan kepada Susilo hal itu sangat berbahaya sekali. Dan dia juga bertanya kepada Susilo, selain di tasnya Ibu Novia dipasang di mana lagi? Nah, kemudian dia berpikir Susilo nih guys, karena Susilo ini mau mengatakan juga takut, namun dia mengatakan bahwa ada juga di ruang tamu dan juga di dapur. Nah, hal tersebut memang tidak baik seperti itu nih guys. Dan itu sangat berbahaya sekali. Nah, Susilo ini diperingatkan ya oleh Umar untuk berhati-hati. Karena bisa saja kan nanti dia bisa masuk penjara karena menaruh alat penyadap itu kalau sampai keluarganya Pak Arjuna itu tahu yang sebenarnya. Bukan hanya marah seperti itu loh. Makanya Umar ini marah betul kepada Susilo nih guys, karena perbuatan dialah yang menyebabkan hancurnya Wardana. Namun Pak Susilo waktu itu tidak berpikiran, ternyata Pak Bagas bukanlah orang yang baik. Di pikiran dia hanya ingin membantu kan, hanya berpikir orang baik seperti itu. Sementara Jeff nih guys, dimana Jeff ini mau mengantar istrinya ke tempatnya vilanya mamanya nih guys. Dan di situ Novia sengaja membuka jendela nih guys, karena ia melihat di situ ada Mang yang jualan tahu keliling di perempatan nih guys. Nah, mungkin karena Novia ini ngidam, makanya dia ingin membeli, makanya dia manggil Mang ke mobil dia seperti itu. Namun Jeff ini meminta Novia lebih baik makan di food court aja seperti itu, kan bagus gizinya di food court. Namun menurut Novia rasanya yang berbeda, apalagi kan dia lagi ngidam. Makanya Jeff ini nggak tahu kalau istrinya ini sedang ngidam, makanya beli tahu di Mang seperti itu. Nah, kemudian di situ ada Brian nih guys, dan Brian melihat kok di jendela kacanya itu kayak ada wajahnya maminya seperti itu. Dan kemudian di situ ada Oma Nilam. Pada awalnya Oma Nilam tidak tahu ya guys ya, bahwa di situ ada Jeffrey dan juga Novia. Nah, karena di situ memang Novia manggil Mang seperti itu, makanya membuat dia tahu seperti itu loh guys. Ketika Novia ini memesan kepada Mang, otomatis dia melihat jelas kok wajahnya maminya, betul kok seperti itu. Brian ini tahu itu adalah mami pasti bersama dengan dedinya seperti itu. Makanya dia mau keluar menemui mami dan dedinya. Namun Oma Nilam tidak membiarkan hal itu terjadi. Oma Nilam hanya mengatakan bahwa itu mungkin orang yang mirip, kan di luar kan ada jalanan ramai seperti itu. Namun dia tidak bisa nih guys, karena sudah dikunci mobilnya oleh Oma Nilam, sehingga dia tidak bisa keluar begitu saja. Namun tetap saja Brian ini merengek-rengek dan pengen bertemu dengan mami dan dedinya karena ia yakin bahwa itu adalah mami dan dedinya yang masih hidup. Namun Oma Nilam hanya mengatakan itu mungkin orang yang mirip. Dan Oma Nilam menyadari bahwa hati-hati sekali harusnya ketika di jalan membawa Brian. Efeknya itu kalau Brian sampai ketahuan keluarganya Wardana, dia bisa kembali lagi ke keluarga Wardana. Namun dia tidak mau guys, Brian ini tinggal bersama keluarganya. Dari mamanya, Oma Nilam dia nggak mau karena Oma Nilam itu jahat gitu loh guys, dia tidak bisa sekolah seperti itu. Mengenai kondisinya Kinara yang tidak baik-baik saja nih guys. Nah, di situ memang ada suster ya guys yang memasangkan infus dan lain-lain nih guys, seperti itu. Dan di situ memang kondisinya Kinara juga sudah membaik. Namun sayangnya dia harus rawat inap di tempat itu nih guys. Nah, karena di situ juga ada opanya Brian yang ngebuat dia nggak suka, karena kan dia pengen ketemu mamanya. Lalu kenapa dia harus dirawat di AMC Hospital? Nah, menurut Pak Arjuna bahwasanya AMC Hospital itu kan bagus tempatnya seperti itu. Lalu kenapa bagus gak cuma hanya Kinara aja? Lalu kenapa mamanya tidak di situ? Nah, opanya Brian ini ngebuat Kinara kesal. Benar-benar kesel deh, karena seharusnya memang opanya Brian itu juga memberikan yang terbaik buat keluarganya, makanya itu sedih. Dan di situ ada suster yang mengantarkan makanan nih guys, dan Kinara harus makan. Namun sayangnya karena di situ ada Pak Arjuna, membuat Kinara tidak mau makan, kecuali Pak Arjuna itu pergi seperti itu nih guys. Dan Pak Arjuna ini memang selalu membuat kesal Kinara, dan Pak Arjuna tidak punya pilihan lain
untuk membiarkan cucunya itu makan, maka dia harus pergi seperti itu loh guys. Dan dia hanya mau makan hanya dengan Mama Astrid. Nanti Mama Astrid lah yang menyuapinya. Karena dia tahu betul Mama Astrid itu orang yang baik. Bukan orang yang suka memaksa seperti suaminya. Maka dari itu nih guys, dia mau makan, disuapin oleh Mama Astrid dengan sangat senang seperti itu nih guys. Mengenai kondisinya Tami yang sudah baik-baik saja dan berkumpul bersama dengan keluarganya di meja makan, dan makanan itu sudah disiapkan tentunya oleh mamanya Hakim, Ibu Indri. Ibu Indri itu sudah mempersiapkan semua itu dengan sangat repot-repot. Dan seharusnya Ibu Indri ini tidak repot-repot, namun Ibu Indri sudah menganggap semuanya baik-baik saja dan tidak seperti direpotkan seperti itu loh, karena sudah dianggap anak Tami, makanya dia mau bantu-bantu di tempat itu nih guys. Dan dia berharap bahwa kaki palsunya yang ia akan kenakan itu jangan hanya dipakai saja, namun tolong terkait dengan tongkat pemberian dari mamanya juga dipakai oleh Tami seperti itu. Dia bilang kepada Tami seperti itu guys. Nah kemudian Tami bilang tentu saja karena Mama Indri sudah memberikan kado baik, maka dia akan tetap memakai gitu loh, karena biar gak mubazir begitu kan. Nah kemudian di situ ada papanya Hakim yang bertanya, di mana sih papanya tadi, Pak Bagas. Katanya kan Pak Bagas sudah ketemu, mau ketemuan gitu loh, mau makan bareng, mau syukuran bareng ikut seperti itu. Kok sekarang gak muncul? Nah hal tersebut bikin pertanyaan yang sangat besar sekali nih guys. Namun dia menjelaskan bahwa Pak Bagas sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada di situ guys. Nah di situ Tami keluar karena ada yang mengetok pintu. Dikiranya itu adalah Pak Bagas, ternyata itu adalah Pak Polisi. Di mana Pak Polisi itu sengaja menemui Tami karena memang Tami itu adalah dulunya saksi orang yang tahu terkait kecelakaan yang menimpa Wardana. Dan di situ Pak Polisi memang sengaja mendatangi Tami. Apa benar ini rumahnya Tami? Dan Tami mengatakan iya adalah rumahnya. Nah, kemudian Pak Polisi juga menjelaskan terkait Pak Bagas nih guys. Yaitu papanya Tami. Itu adalah orang yang jahat. Dia adalah dalang dari semua permasalahan yang terjadi di keluarganya Wardana dan juga yang telah membuat kakinya Tami itu patah dan harus diamputasi. Memang pada awalnya tidak percaya, buat apa Pak Polisi ini nyari Tami, nyari papanya seperti itu. Papanya kan orang baik, jadi tidak mungkin seperti itu guys. Dia tetap kekeh pada pendiriannya bahwa papanya itu kan orang baik, jadi nggak mungkin melakukan tindak kejahatan seperti itu. Namun Pak Polisi ini menjelaskan bahwa memang beberapa orang suruhannya dari Pak Polisi memang sudah mengintai sejak lama nih guys, terkait Pak Bagas yang bukan orang yang baik, dan mereka semua sudah mengumpulkan bukti-bukti seperti itu. Namun Tami ini masih belum merasa percaya ya guys ya apa yang dibilang oleh Pak Polisi. Ya pada awalnya dia masih belum percaya. Nah kemudian Pak Polisi ini menegaskan kepada Tami dan keluarganya bahwa Pak Bagas itu adalah dalang dari permasalahannya. Bukankah Wawan adalah orang yang selama ini menjadi dalangnya? Begitu kan dia ditelepon waktu itu Tami oleh polisi. Kemudian polisi ini bilang lagi kepada Tami bahwasanya Wawan itu hanyalah orang suruhan dari Pak Bagas. Karena pihak dari kepolisian itu memang sudah melakukan riset ya guys, melakukan ya evaluasi ya dari para saksi, dan dia tentunya juga sudah menyuruh Intel untuk memata-matai ya, untuk mendapatkan bukti bahwa Pak Bagas adalah orang yang jahat. Nah Wawan hanyalah orang suruhannya Pak Bagas. Nah mendengar kabar itu semua bahwa Pak Bagas adalah dalang dari permasalahannya, dan ternyata polisi punya bukti yang sangat kuat yang menyatakan Pak Bagas ini adalah dalang dari semua yang terjadi kecelakaan yang menimpa keluarganya Wardana dan orang yang telah mencelakakan Tami, membuat Tami ini shock guys. Dia shock karena ternyata papa yang dikira baik itu adalah orang dalang dari semua permasalahan yang sudah merusak dirinya juga. Dia sudah kehilangan satu kaki, itu semua juga gara-gara Pak Bagas. Dia baru sadar, akhirnya dia shock di situ. Dan hakim pun sebenarnya sudah tahu lama ya guys ya. Kayaknya tadi
Pak polisinya sudah ngejar-ngejar Pak